wabarakatuh, para mahasiswa. Selamat berjumpa kembali dengan mata kuliah ekonomi pendidikan. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan sebagai industri. Kalau kita bicara pendidikan sebagai industri, jangan lihat bahwa pendidikan itu akan sama dengan investasi fisik. Ya, investasi pendidikan sebagai industri tidak sama dengan investasi fisik. Kemudian juga harus diingat bahwa pengelolaan orang tua untuk pendidikan anak-anaknya ini kita golongkan sebagai bentuk investasi. Mengapa pendidikan dipandang sebagai sebuah industri? Nah, untuk menjawab ini kita melihat di dalam lembaga persekolahan atau lembaga pendidikan, bahwa dalam lembaga persekolahan ini kita melihat ada 8 unsur, 8 komponen yang senantiasa ada di dalam lembaga persekolahan atau lembaga pendidikan, yaitu membutuhkan bahwa lembaga pendidikan membutuhkan modal finansial, membutuhkan instrumen teknologi, mensyaratkan sistem informasi, mengandung nilai ekonomis sebagai hasil dari transformasi pengetahuan, menerapkan sistem prestasi, memandang siswa sebagai raw material, kemudian memasarkan hasil pendidikan ke pasar kerja, serta adanya seperangkat aturan kerja di dalam lembaga persekolahan. Semua 8 komponen tadi itu nanti akan masuk ke dalam apa yang dinamakan dengan fungsi produksi pendidikan. Ada input, ada output, dan ada pendidikan sebagai industri pengetahuan. Karenanya pendidikan itu membutuhkan berbagai input, dan input ini kemudian diproses untuk menghasilkan sejumlah output. Menghasilkan output dalam bentuk pengetahuan yang dimiliki para lulusan, yaitu pengetahuan yang memiliki nilai ekonomi. Dan ini dicapai melalui suatu proses yang dimulai dengan adanya data. Data ini kemudian dianalisis menjadi informasi yang berguna bagi siapapun. Jika informasi ini kemudian dikumpulkan, dikembangkan secara sistematis, itulah akan membentuk yang disebut pengetahuan. Pengetahuan inilah yang memiliki nilai ekonomi, dan ini diharapkan dimiliki oleh para lulusan sebagai output dari proses produksi pendidikan. Kita lihat fungsi produksi pendidikan. Fungsi produksi pendidikan ini ada formulasinya. Kita melihat sebelum ke formula tentang fungsi produksinya, ini kita melihat dulu sebagaimana yang disampaikan oleh Brewer dan McEwan, bahwa fungsi produksi pendidikan itu adalah menggambarkan kombinasi berbagai input untuk menghasilkan berbagai output. Nah, di dalam pendidikan outputnya jenis lebih kepada peningkatan skor dan tingkat kelulusan. Nah, di dalam termasuk di dalamnya, dalam input ini juga termasuk ada yang disebut dengan faktor sekolah dan faktor keluarga yang berperan juga dalam membentuk atau mempengaruhi terhadap outcomes. Fungsi produksi pendidikan mencerminkan keterkaitan antara input, proses, dan output pendidikan. Nah, input pendidikan ini digambarkan sebagai sumber daya pendidikan. Jadi input sebagai sumber daya pendidikan, proses digambarkan sebagai efisiensi produksi, dan output digambarkan sebagai hasil sebuah pendidikan. Jadi input sebagai sumber daya, proses sebagai efisiensi, dan output itu sebagai hasil dari pendidikan. Kemudian kita perhatikan input pendidikannya. Kita melihat, kita bisa bedakan bahwa input pendidikan itu bisa dibedakan antara input sekolah dan input non-sekolah. Apa saja yang dinamakan dengan input sekolah? Ya, input sekolah, ya kita melihat ada bahwa di sekolah itu membutuhkan prasarana dan sarana belajar, termasuk ruang kelas, ya. Kemudian perlengkapan belajar seperti media pembelajaran, alat peraga, buku-buku pelajaran, serta bentuk-bentuk material pembelajaran lainnya.
kemudian barang habis pakai, waktu kerja guru pun itu adalah sebagai bagian dari input sekolah. Semuanya 5 bentuk input sekolah atau sumber daya pendidikan ini semua dapat diuangkan atau kita hitung biaya, berapa biaya yang dibutuhkan untuk kelima input sekolah ini. Sumber daya, ya kita lihat input atau sebagai sumber daya pendidikan ini, kemudian ya sebagai sebuah faktor yang harus dimanfaatkan ya di dalam mengelola pendidikan, dalam melaksanakan proses pendidikan sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Ini menjadi bagian penting yang harus dipikirkan atau dirumuskan bagaimana suatu proses pendidikan itu bisa berjalan secara efektif dan efisien. Nah, kita melihat tadi adalah input sekolah, sekarang input non-sekolah. Input non-sekolah ada bisa jadi teman sejawat, status sosial ekonomi orang tua, dari sisi pendidikannya, pendapatan, dan kepemilikan buku atau fasilitas belajar siswa di rumah. Ada suku, ras, ya, ukuran keluarga atau jumlah anggota keluarga, karakteristik lingkungan siswa. Ya, ini faktor-faktor yang nanti dapat mempengaruhi terhadap pencapaian output pendidikan. Kita setelah mengetahui tentang input, tadi ada input sekolah dan input non-sekolah, lah kita lanjutkan apa itu yang disebut dengan output pendidikan. Ya. Pendidikan ini menurut Soules ya itu dapat diklasifikasikan sebagai output lembaga pendidikan yang kita bisa lihat dalam perspektif ekonomi. Jadi menurut Soules, output pendidikan ini dalam perspektif ekonomi pendidikan yaitu sebagai konsumsi dan sebagai investasi. Nah, sementara itu Becker mengatakan bahwa investasi itu menunjukkan suatu ukuran, melihat suatu proses dan hasil dalam suatu periode tertentu. Tentunya investasi adalah dalam periode yang panjang. Nah, sehingga kita katakan bahwa antara konsumsi dan investasi ini kita dapat katakan konsumsi itu diartikan sebagai bentuk pengeluaran yang dapat langsung atau segera dinikmati hasilnya. Seperti saat ini, Anda sedang mengkonsumsi jasa pendidikan. Sementara itu, investasi merupakan bentuk pengeluaran saat ini, tetapi hasilnya baru dinikmati dalam jangka waktu tertentu yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Jadi, Anda bisa membedakan antara konsumsi dan investasi tadi, sebagaimana di awal pertemuan pernah Ibu katakan juga, pernah menjelaskan tentang bahwa dalam satu waktu pendidikan dapat dikatakan sebagai konsumsi juga sebagai investasi. Nah, bagaimana apa contohnya pendidikan sebagai konsumsi? Ini berhubungan bisa jadi dengan kegembiraan, kesenangan ya yang dialami, yang dinikmati oleh para pelajar, status sosial, rasa kebanggaan karena menjadi seorang pembelajar, sebagai siswa, sebagai mahasiswa, juga kondisi keamanan, tenaga kerja terampil, ya, semua ini dapat diperoleh dan dinikmati oleh siswa, bahkan oleh keluarga maupun oleh masyarakat. Sementara itu kita melihat aspek investasi itu sebagai outcome, ya, hasil pendidikan yang terkait dengan apa? Dengan peningkatan ini. Ini yang tujuannya adalah peningkatan keterampilan produktif seseorang dan masyarakat untuk nantinya bisa mencapai kesejahteraan masa depan. Nah, ini tentunya outcome itu dapat kita lihat dari sisi kognitifnya, afektif maupun psikomotornya. Ini ada beberapa contoh ya yang disebut hasil investasi ini, seperti yang pertama keterampilan dasar matematik dan verbal. Ini keterampilan dasar yang wajib yang mutlak dimiliki oleh semua orang. Bisa jadi kita mendapatkan keterampilan vokasional, keterampilan berkreasi atau kreativitas, kebiasaan untuk hidup sehat, serta penanaman nilai-nilai sosial dan moral. Jadi inilah 4 aspek ini bisa kita katakan ini yang disebut dengan ada kognitifnya, afektif, dan psikomotor yang dari taksonomi Bloom itu.
Kemudian kita bisa melihat juga bagaimana sih itu semuanya ditanam masuk ke dalam yang disebut dengan sebuah fungsi produksi pendidikan. Ini ada formula yang disampaikan oleh Elkanan Kohn, bahwa output satuan pendidikan itu adalah fungsi dari karakteristik siswanya, pembelajarnya, faktor masyarakat, dan faktor sekolah. Ini menurut Elkanan Kohn. Jadi ini lebih menekankan ada faktor sekolah dan sekolah. Berarti masyarakatnya adalah faktor non sekolahnya, siswa atau karakteristik pembelajar, dan faktor sekolah ini disebut dengan faktor sekolah. Dan sementara itu ada juga yang formula lainnya seperti ini, bahwa mirip dengan yang disampaikan oleh Elkanan Kohn tadi, bahwa output pendidikan itu adalah fungsi dari faktor, baik faktor di sekolah maupun faktor non sekolah maupun faktor sekolah, ya. Gitu. Berikutnya kita akan melihat bagaimana fungsi pendidikan itu. Kita menggunakan pendekatan, kita menggunakan asumsi linearitas seluruh variabel dan beberapa output, ya, selain Q mempunyai koefisien berbeda dari 0, maka kita akan mengetahui model linear dari fungsi produksi pendidikan itu, ya. Jadi output pendidikan ini yang kita sebut, kita ulas sebelumnya, ada faktor sekolah, non sekolah, dan sebagainya, itu akan menentukan terhadap output dari pendidikan. Dan Anda yang sudah mempelajari matematika atau mungkin ekonometrika pasti, atau statistik, ya, ini pasti akan bisa menghitung, ya, yang disebut dengan output pendidikan itu. Silakan nanti dicoba. Selanjutnya, bagaimana fungsi atau pendidikan sebagai industri tadi kita aplikasikan, ya. Jadi pendidikan sebagai industri, faktor-faktor sekolah dan non sekolah tadi aplikasi dalam fungsi produksi pendidikan, ya. Jadi ini kita lihat sebagaimana Anda sudah belajar di dalam ekonomi mikro sebetulnya. Nah, itu nanti kita akan bahas setelah bagian kesimpulan ini, kita bisa melihat bagaimana aplikasi fungsi produksi pendidikan. Nah, pendidikan sebagai industri kita bisa simpulkan seperti ini, bahwa pendidikan itu dapat dinikmati bukan hanya oleh si siswa, individu peserta didik, tapi juga oleh keluarganya, masyarakat, bahkan negara secara makro, ya. Keuntungan ini tentu kita bisa melihat baik secara dari sisi konsumsi yang dapat dinikmati langsung saat ini, maupun investasi, dalam bentuk investasi yang bisa dinikmati jangka panjang setelah Anda lulus misalnya, dan setelah bekerja nanti. Bagaimanapun hasil-hasilnya, hasil pendidikan ini sangat tergantung pada cara pemrosesan input. Jadi kita di sini nanti akan melihat bagaimana harus terjadi yang dinamakan dengan optimalisasi input untuk mencapai output. Nah, untuk memahami lebih lanjut masalah ini, Anda bisa buka ini ada link di Google, ya, silahkan Anda buka, Anda pelajari lebih lanjut tentang pendidikan sebagai sebuah industri. Oke, sampai di sini mudah-mudahan Anda bisa memahaminya, ya. Kita akan lanjutkan kemudian pada masalah setelah tadi bicara input, output, kita bicara tentang masalah proses pendidikannya, ya. Nah, mahasiswa bicara tentang proses. Apa itu proses? Proses menunjukkan serangkaian kegiatan, mengkombinasikan, mengolah input untuk menjadi output yang nantinya ditawarkan ke pasar kerja. Nah, untuk suatu proses yang baik, tentunya kita harus mampu mengidentifikasi terlebih dahulu keluaran dari lembaga pendidikan tersebut. Jadi apa? Punya kompetensi apa? Dan kemudian juga kita harus identifikasi pelanggan. Nah, jika kedua hal ini bisa diidentifikasi, maka efektivitas dan efisiensi dari proses ini mudah-mudahan bisa tercapai.
Dan harus diingat juga bahwa dalam suatu proses produksi pendidikan itu kita dihadapkan kepada berbagai sumber daya yang terbatas. Nah, disinilah makanya diperlukan bagaimana kita bisa menggunakan berbagai sumber daya ini secara efektif, efisien, secara berdaya guna dan berhasil guna, menghasilkan keluaran pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, kebutuhan pasar. Nah, berikutnya kita mengulas tentang output dari sisi lembaga pendidikan dalam perspektif ekonomi pendidikan. Ya. Dalam terminologi ekonomi pendidikan, ya, yang dikatakan upaya menghubungkan, mengaitkan, mengolah sumber daya atau input secara tepat guna dan berdaya guna ini dalam proses untuk menghasilkan output, inilah yang disebut dengan permasalahan efisiensi. Jadi kalau kita bicara tentang output lembaga pendidikan, bicara tentang output dan outcome, itu merupakan persoalan efisiensi. Ya. Jadi kalau Woodhull itu mengatakan efisiensi ini, terminologi tentang efisiensi itu adalah menunjukkan hubungan antara input dan output dalam suatu proses, ya. Dan ini tentunya yang bersifat umum dalam dimanapun terjadinya suatu proses mengolah input menjadi output, ini juga sama saja dengan sebagaimana kita lakukan diaplikasikan di dalam dunia pendidikan. Kita melihat efisiensi, ada jenis efisiensi menurut Hanusek, ya. Hanusek membedakan ada yang disebut dengan efisiensi ekonomis dan ada efisiensi teknis, ya. Kita lanjutkan pembahasan kita. Tadi kita bicara tentang efisiensi. Ada efisiensi ekonomi atau disebut juga efisiensi alokatif. Nah, disebut efisiensi ekonomi ini berkenaan dengan bagaimana kita memilih secara tepat mengkombinasikan berbagai input, ya, tentunya dengan memilih harga yang relatif murah dalam proses produksi untuk menghasilkan produk tertentu. Nah, ini disebut juga sebagai efisiensi alokatif karena pada saat kita menentukan mana input yang akan kita gunakan dengan harga yang murah tadi yang dipilih oleh kita, maka kita akan melakukan pengalokasian kembali dari dana dari berbagai sumber daya yang ada, atau kita melakukan merealokasi penggunaan berbagai sumber daya. Nah, dalam pendidikan, efisiensi ekonomi ini misalnya kita mengkombinasikan antara sumber daya yang kita manfaatkan untuk meningkatkan kompetensi guru melalui pendaftaran guru, membeli buku pelajaran, komputer, atau alat-alat visual lainnya yang diupayakan digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Ini yang disebut efisiensi ekonomi. Kemudian ada efisiensi teknis. Ini berkaitan dengan bagaimana kita memaksimalkan proses produksi dengan menggunakan teknik atau teknologi tertentu. Jadi dalam pendidikan tentunya kita memaksimalkan bagaimana teknologi yang ada di sekolah, lembaga perguruan kita manfaatkan, kita gunakan untuk meningkatkan proses pembelajaran sehingga menghasilkan output yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan di lapangan. Jadi misalnya kita menggunakan LCD, kamera, televisi yang ada, ya, atau bentuk-bentuk alat-alat digital atau alat-alat teknologi tertentu yang ada di persekolahan. Jadi jika alat-alat ini alat atau teknologi yang dimiliki sekolah ini dimanfaatkan secara maksimal, maka ini berarti kita akan mencapai apa yang disebut dengan efisiensi teknis. Ada juga efisiensi manajemen. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana manajemen sekolah, khususnya kepala sekolah, menata beban tugas, memperbaiki kondisi atau kondusivitas di
tempat pembelajaran, di ruang kerja, di ruang kelas dan sebagainya, sehingga di persekolahan tersebut terjadi yang interaksi, terjadi human relation yang baik ya. Jadi harus diciptakan oleh kepala sekolah bagaimana hubungan baik antara semua aktivitas akademika di lembaga tersebut dapat terjalin dengan baik. Nah, jika ini tercapai, maka ini akan berarti menunjukkan ada efisiensi manajemen. Nah, ini efisiensi manajemen ini seringkali juga menjadi bagian efisiensi teknis karena berkaitan dengan bagaimana teknik mengolah suatu organisasi, sehingga tidak heran seorang kepala sekolah dituntut untuk memiliki kemampuan di dalam memanage memanage persekolahan atau memanage hubungan baik di dalam di lembaga di mana dia memimpin tersebut atau di sekolah di mana dia bekerja. Nah, efisiensi dapat juga kita lihat ada yang disebut dengan efisiensi internal dan eksternal. Woodhull mengatakan bahwa efisiensi internal itu berhubungan dengan input dan output di dalam institusi pendidikan atau sekolah atau dalam sistem pendidikan secara keseluruhan. Nah, inilah yang disebut dengan efisiensi internal. Jadi kita bedakan nanti dengan efisiensi eksternal yang terkait dengan alokasi sumber daya untuk kepentingan lain di dalam masyarakat atau hubungan eksternal sekolah dengan pihak luar sekolah. Nah, sedangkan dari kementerian, dari Depdiknas, dulu ya namanya Depdiknas, kalau sekarang adalah Kemendikbudristek, efisiensi itu dikatakan efisien jika terjadi penggunaan sumber daya yang relatif sedikit atau dikatakan tidak terjadi penghamburan sumber daya. Ya. Jadi sasaran efisiensi di bidang pendidikan dapat dicapai secara efisien berdaya guna dalam arti dapat memberikan hasil yang baik dengan tidak menghamburkan sumber daya yang ada seperti sumber daya uang, waktu, tenaga, dan sumber daya lainnya. Itu yang dalam konteks mungkin ukuran ya, standar yang dikatakan oleh kementerian bahwa efisiensi itu jika tidak terjadi penghamburan sumber daya. Nah, kesimpulannya adalah bahwa efisiensi internal itu berkenaan dengan perbandingan antara input dan keluhan pendidikan dalam lingkup institusi pendidikan atau dalam sistem pendidikan. Jadi secara internal di dalam lembaga sekolah. Nah, dalam konteks ini maka keluaran atau output dari suatu institusi pendidikan atau sistem pendidikan ini secara keseluruhan dapat langsung diidentifikasi, kemudian dibandingkan dengan sumber daya yang digunakan sehingga menghasilkan output keluaran. Keluaran inilah yang merupakan hasil langsung dari proses produksi pendidikan. Nah, ini yang disebut kesimpulan kita dari bicara tentang input, output, dan proses di dalam pendidikan. Nah, jadi permasalahan internal tadi dikatakan adalah masalah efisiensi. Internal itu adalah permasalahan yang ada di dalam persekolahan atau secara internal di dalam lembaga sekolah. Nah, permasalahan efisiensi eksternal di samping ada tadi efisiensi internal, juga ada yang disebut dengan efisiensi eksternal, yaitu hubungan antara input dan output pendidikan dengan memperhitungkan faktor-faktor eksternal, faktor-faktor di luar institusi, faktor-faktor di luar lembaga sekolah. Nah, ini disebut dengan outcome, yaitu hasil tidak langsung atau dampak dari pendidikan. Yang kalau dalam istilah pembelajaran ini mungkin disebut dengan nurturing efek. Jadi ada efek pengiring dari suatu proses pendidikan yang berlangsung di lembaga persekolahan akan berdampak langsung pada eksternalnya, khususnya lingkungan sekitar. Ya. Nah, pendidikan dapat memberikan keuntungan baik secara individu masyarakat, baik secara langsung atau tidak langsung, yang bersifat konsumtif maupun investatif. Nah, ini bicara tentang efisiensi baik internal maupun eksternal, kita dapat melihatnya dari output yang bersifat
konsumtif maupun yang bersifat investatif. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang model transformasi input-output. Tadi kita sudah banyak bicara bagaimana pendidikan dipandang sebagai suatu industri. Kita mengenal ada fungsi produksi pendidikan, ada 3 komponen di dalamnya, ada input, ada proses, dan output. Proses itulah yang mengkombinasikan berbagai input untuk menghasilkan output. Outputnya tadi dapat dinikmati baik secara individu, keluarga, maupun masyarakat secara makro. Nah, kemudian bicara tentang proses dari kombinasi input menghasilkan output, itulah kita mengenal, kita berupaya untuk terjadi efisiensi, baik yang efisiensi internal maupun efisiensi eksternal. Nah, kita mengenal istilah lain tentang efisiensi. Tadi ada efisiensi ekonomi atau alokatif, ada efisiensi teknis, dan ada efisiensi manajemen. Khusus untuk efisiensi manajemen, itulah yang menjadi tugas utama dari seorang kepala sekolah, seorang pimpinan lembaga sekolah. Bagaimana dia bisa mensinergiskan semua sumber daya, semua pihak yang ada di dalam persekolahan atau dalam istilah sivitas akademik sekolah untuk secara sinergis membangun komunikasi yang baik, human relation yang baik, sehingga tercipta kinerja suasana kerja yang kondusif, sehingga mudah-mudahan ini akan mendorong untuk terciptanya berhasilnya lulusan-lulusan memiliki kompetensi yang diharapkan, atau disebut dengan outcome dan outputnya itu sesuai dengan harapan dan kebutuhan pasar. Nah, dari kita bicara tentang input dan output ini, sekarang kita melihat yang disebut dengan model transformasi input-output. Nah, ini ada model transformasi input-output dari Bank Dunia, versi Bank Dunia ya. Di sini kita melihat apa input, proses, dan output itu bagaimana ya. Nah, outcomes atau input atau output ya. Jadi input ini kita melihat banyak input yang bisa nanti mempengaruhi terhadap hasil atau outcomes pendidikan. Yaitu kita melihat bagaimana kuatnya dukungan dari keluarga, dari orang tua dan masyarakat itu menjadi input yang sangat penting. Kemudian efektif dukungan yang efektif, support yang efektif dari sistem pendidikan. Kemudian dukungan material yang kuat seperti frekuensi, aktivitas di dalam pengembangan dalam pengembangan kompetensi guru yang tepat, dan tentunya frekuensi dan ini dari aktivitas pengembangan guru ini kita lihat dari frekuensi dan ketepatannya. Misalnya mengikuti suatu kursus, suatu workshop, suatu pendidikan, tentu kita melihat berapa seringnya di frekuensi dia mengikuti aktivitas tersebut, dan tentu bukan hanya frekuensi saja, tetapi adalah tepat tidaknya kegiatan yang ia lakukan untuk mendukung pengembangan diri seorang guru. Kemudian kita juga yang menjadi input dari dukungan material yang kuat ini adalah material dalam bentuk textbook atau material lainnya yang memadai. Ya, jadi ada buku tersedia, sumber daya yang pembelajaran itu menjadi bagian penting. Jadi ada fasilitas yang memadai. Jadi ada 3 dukungan input di sini. Pertama adalah dukungan keluarga dan masyarakat yang cukup kuat. Kemudian dukungan yang efektif dari sistem pendidikan. Kemudian adalah dukungan material yang memadai, baik dari sisi frekuensi dan ketepatan aktivitas pengembangan guru. Kemudian dari ketersediaan textbook dan material lainnya yang memadai, serta memadainya fasilitas yang tersedia. Nah, ini menjadi input. Input ini diproses masuk ke dalam
ke dalam proses. Nah, dalam proses ini kita melihat ada hubungan antar faktor-faktor sekolah ke dalam efektivitas suatu penyelenggaraan sekolah. Ada yang pertama adalah iklim sekolah, iklim akademik, ya. Bagaimana kita melihat iklim akademik ini akan tercipta jika siswa itu memiliki ekspektasi yang tinggi dari proses yang dia ikuti. Kemudian sikap guru yang positif, kemudian kedisiplinan dan ketaatan, ya. Kemudian juga pengembangan kurikulum yang sudah terorganisasi dengan baik, kemudian reward dan insentif ini akan mendukung terhadap iklim sekolah yang baik. Kemudian kita melihat kondisi-kondisi yang bisa ditingkatkan, yang bisa kita aktifkan, ya, seperti kepemimpinan yang efektif, kemudian sumber daya pengajar yang capable, kemudian kita ada fleksibilitas dan otonomi, serta waktu yang panjang, waktu yang lama di sekolah. Ini pada materi beberapa minggu yang sebelumnya kita bicara bagaimana berapa lama waktu di sekolah itu akan menentukan terhadap pencapaian output. Ya, jadi berapa lamanya ini dalam arti berapa lama dia mengikuti pendidikan, ya, kemudian berapa lama waktu yang dia sediakan di sekolah, ya, itu menjadi bagian penting untuk terciptanya suatu proses yang bagus. Nah, kemudian ada ini yang school climate, iklim sekolah, kemudian kondisi-kondisi yang kita bisa aktifkan itu akan masuk ke dalam proses belajar, proses mengajar, proses pembelajaran. Nah, di sini kita akan melihat jumlah waktu belajar yang tinggi, artinya waktu belajar yang tinggi itu tidak terjadi penghamburan waktu, semua efektif waktu digunakan untuk proses pembelajaran, kemudian strategi pembelajaran yang bervariasi, kemudian frekuensi feedback dan frekuensi prestasi dari siswa, ya. Jadi berapa banyak prestasi yang dicapai, bagaimana feedback dari prestasi-prestasi yang dicapai oleh siswa. Jadi kita bisa melihat bahwa input ini masuk ke dalam proses, di mana di dalam proses itu akan didukung oleh iklim persekolahan yang baik. Ada 5 faktor tadi, ya. Kemudian ada kondisi-kondisi yang lain yang bisa kita libatkan, yang bisa kita aktifkan, seperti kepemimpinan yang efektif tadi, ya. Kemudian sumber daya pembelajaran capable, adanya fleksibilitas dan otonomi, serta waktu belajar yang panjang di sekolah. Nah, jika ini berproses dengan baik, maka akan melahirkan yang disebut outcomes, ya, dari pelajar, tingkat partisipasi sekolah. Mungkin Anda bisa melihat ada APK, ada APS, ya. Kemudian prestasi akademik, kemudian ada keterampilan sosial, dan ada keberhasilan secara ekonomis, ya. Jadi outcome kita, lulusan itu nanti dia akan memiliki sikap partisipasi, banyak prestasi akademiknya, dia memiliki keterampilan sosial, dan dia memiliki keberhasilan secara ekonomis. Nah, inilah yang menjadi outcome dalam pandangan bagaimana model input output ini dalam versi Bank Dunia. Jadi banyak faktor yang bisa kita lihat yang akan menentukan terhadap outcomes dari para pelajar, ya. Dukungan input itu luar biasa dari orang tua, dari masyarakat, ya. Kemudian dari sistem sekolahnya sendiri, dari ketersediaan material, dari kemampuan aktivitas di dalam pengembangan kompetensi guru, itu semuanya akan menjadi input yang bagus, berproses, bergabung dengan iklim akademik yang diciptakan di sekolah, kemudian kondisi-kondisi lainnya, terciptalah proses pembelajaran. Itu bisa kita lihat indikatornya, tingginya waktu belajar, banyaknya waktu belajar, digunakannya strategi pembelajaran yang bervariasi, kemudian terciptanya adanya banyaknya prestasi yang dicapai siswa. Nah, itu semua kemudian berproses menghasilkan outcomes itu, ya. Ini dalam versi Bank Dunia. Ada model transformasi input output lainnya
dalam versi yang lain ya. Kita melihat di sini dalam model Bookman dan Hanum ya. Ini ada tapi pasti ada kesamaan di antara dua versi ini, bagaimana kita melihat transformasi input output di dalam proses pendidikan. Nah, di sini ada kemampuan struktural makro ya. Jadi ini kondisi nasional yang diciptakan oleh mungkin dari melalui kementerian ya. Ini akan banyak kebijakan yang keluar dari sini yang muncul dari kekuatan-kekuatan secara nasional dari Kementerian Pendidikan misalnya. Ini kemudian masuk nanti akan berproses ke dalam apa yang disebut dengan ya ini proses lah, nanti proses ini akan bersinggungan antara demand dan supply pendidikan ya. Jadi kita sudah bicara beberapa minggu yang lalu tentang permintaan pendidikan dan penawaran pendidikan. Ini akan menentukan dari sisi demand maupun supply, itu akan menentukan terhadap proses yang akan dijalani dan terhadap outcome yang dihasilkan. Ya. Demand itu bisa berasal dari faktor keluarga. Ya. Akan minta pendidikan yang bagaimana. Ya. Kemudian dari supply-nya kita akan proses input di dalam merupakan faktor sekolah ya. Jadi ada kita materi yang Ibu jelaskan sebelumnya tadi, kita bicara ada faktor sekolah dan faktor non sekolah. Faktor sekolah ini berproses ya di dalam menjadi input ya, faktor-faktor yang menjadi input masuk dalam proses, kemudian ini akan didukung oleh faktor masyarakat. Nah, kondisi masyarakat, penawaran yang dilakukan dari masyarakat dalam arti pihak peminta, pihak yang kita akan di masyarakat itu nanti menjadi penawaran tenaga kerja, bisa jadi penawaran lembaga pendidikannya itu bisa berasal dari masyarakat. Tapi kita bicara di sini adalah supply dalam arti penawaran pendidikan. Nah ini semua berproses, ini akan ada keterkaitan ya, antara demand dan supply, antara faktor keluarga, kemudian faktor sekolah dan faktor masyarakat. Nah, kemudian di sini ini berproses ya. Anda bisa lihat lagi nanti di bagian lain di materi ini apa saja yang dimaksud faktor keluarga, faktor sekolah dan faktor masyarakat ini. Ini berproses kemudian menjadi menghasilkan yang disebut dengan educational outcomes ya. Nah, jadi outcome pendidikan ini menjadi nanti enrollment ini peserta didik yang berapa banyak yang memiliki kompetensi yang berhasil ya, memiliki kompetensi dari proses yang telah dijalani. Nah, jika ini telah diperoleh ya, dimiliki para lulusan, maka ini akan membentuk yang disebut outcome secara ekonomik. Ini yang disebut manfaat pendidikan secara ekonomis ya bagi peserta pendidikan. Nah, dia memiliki status okupasional ya. Jadi ini menurut Bookman dan Hanum, transformasi input output ini bisa jadi Ibu katakan ini adalah rangkuman dari pembicaraan bahasan kita sebelumnya tadi. Ada yang disebut dengan faktor-faktor yang dimasuk dalam proses ini, kita bicara ada kaitannya dengan materi sebelumnya, demand dan supply dari pendidikan. Nah, ini dua bentuk transformasi input dan output saat kita bicara tentang yang disebut dengan pendidikan sebagai industri, pendidikan menjalani proses produksi pendidikan, di situ ada input, ada proses dan output. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami oleh semuanya ya. Untuk lebih lanjut Anda bisa mengulang-ulang, baca kembali sendiri jika penjelasan Ibu kurang jelas. Jika penjelasan Ibu ada hal-hal yang kurang, silahkan Anda lengkapi sendiri dengan memahaminya, mencari sumber-sumber lainnya. Di sini ada beberapa bacaan yang kami rekomendasikan ya untuk Anda untuk pelajari lebih lanjut ya. Maka dibuka lagi saja nanti materi ajar ini ya. Ini ada yang disebut dengan tentang stress in Bloom times ya. Ini ada linknya, bisa Anda buka. Kemudian juga ada
analisa terhadap determinan di dalam persekolahan ya. Ini Anda bisa lihat di Journal of Labor Economics ya, ini halaman sekian, nanti dibuka saja ini, silakan linknya sudah ada semua. Nah, tugas Anda apa? Mendownload semua bacaan ini ya secara cermat ya, artikel-artikel ini, kemudian Anda menganalisis kasus serupa yang ada di dalam jurnal ini, tapi untuk dalam kasus di Indonesia. Buat laporannya, ini secara berkelompok saja, usahakan kelompoknya dari 4 prodi yang terlibat di dalam perkuliahan ini ya. Jadi bergabung nanti satu kelompok, ada UPI, ada UNESA, mungkin ada UM, mungkin ada juga dari UNSIL. Nah, itu penjelasan dari Ibu tentang pendidikan sebagai industri. Sekali lagi Ibu ingatkan, silakan Anda baca kembali, Anda dengarkan kembali. Jika penjelasan Ibu kurang jelas atau tidak dipahami, Anda bisa berdiskusi dan membuka referensi lainnya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.